reproduksi. Berarti kuwi padha dalam konteks ini. Hanya cara reproduksinya berbeda, gitu. Karena spesiesnya pun juga berbeda, tetapi intinya sama-sama bisa reproduksi dengan caranya masing-masing. Dari segi apa itu? Yataghadza, bahwa tumbuh-tumbuhan itu makan apa mboten? Makan. Kalau jangan belajar IPA tahun-tahun biru belajar IPA di kelas berapa dulu? Itu kan ada. Itu dulu diajari kan ya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu makan, butuh sinar matahari ya, butuh subuh iya, fotosintesis ya. Nah seperti itu kan dulu kita diajari, nggak tahu sekarang kurikulumnya itu ada apa enggak masih ada. Mudah-mudahan masih ada ya. Ben ngerti lah menungsone podo bae tumbuh-tumbuhan dalam hal makan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi manusia itu makan, manusia itu reproduksi, maka manusia taubahnya seperti tumbuh-tumbuhan nabati. Wa min haitsu yuhissu, kalau dilihat dari sisi manusia itu mampu mengindra, wa yataharraku, dan dari sisi dia bisa melakukan gerakan, fahayawanun, maka manusia dalam hal ini mirip sekali dengan hewan. Yahis, ya, bisa mengindra. Sampeyan iso ndelok kucing-kucing kula nggih saged ndelok. Nggih. Sampeyan saged ambus-ambus tempe, kucing kula nggih saged ambus-ambus tempe lek iso. Nggih. Sampeyan saged meraba-raba kucing kula nggih saged ngeraba-ngeraba. Intinya panca indera itu juga ada pada mereka. Melihat, mendengar, meraba, mencium, ada semua. Kalau dari sisi ini kita itu fahayawanun, mirip sekali dengan apa? Hewan, ngeplek. Mirip sekali. Wa min haitsu suratuhu, kalau dilihat dari segi bentuknya, rupanya, wa qamatuhu, dan postur tubuhnya, fakas surati, maka manusia itu bagaikan gambar al-mankusyati, yang diukir, ala haitin, pada dinding. Ini digambarkan oleh Al-Ghazali zaman dulu. Kalau dulu itu dinding itu diukir-ukir ya, sehingga ada ukiran itu mirip seperti apa? Manusia. Kalau hanya dari segi, jangan bicara nyawa loh ya, hanya segi bentuk, dari segi fisik ya, maka manusia itu ya, mirip dengan apa? Gambar, mirip dengan patung ya, mankusyah, zaman dulu diukir. Wa innama, nah iku mangkabe duwe. Jadi ada kalanya hewan juga punya, ada kalanya tumbuh-tumbuhan juga punya. Wa innama khassiyatu, yang menjadi kekhususan manusia itu, allati li ajliha, di mana dengan karena kekhususan inilah khuliqa, manusia diciptakan. Apa itu? Quwwatul aqli, kekuatan untuk berakal, atau al-aqlu an-nazari wal aqlu al-amali ya. Itulah kekhususan kita ya. Jadi diberikan apa ya, blackboard di dalam otak kita itu ya, dalam akal kita itu, sehingga dengan ini kita al-muktasibah, bisa mencari, berusaha untuk memahami sesuatu, bisa merenungkan sesuatu ya, sehingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, sehingga menjadi sebuah ilmu. Disitulah kekhususan kita itu, al-aqlu al-amali wal aqlu an-nazari. Itu di bagian apa itu? An-nafs al-insaniyah, itu khusus pada kita.
tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan tidak pula dimiliki oleh hewan. Dua tadi itu. Wabil khusus yang tertinggi adalah al-quwah al-nazariyah itu nanti. Wadaraku haqaiqil asya'i, dan memahami kebenaran-kebenaran atau hakikat-hakikat dari segala sesuatu. Ya, bahwa manusia itu diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa taala, daya al-aqli tadi itu, dan baik amali maupun nazari. Dari situ kita tahu bahwa di balik ini ada jurang yang berbahaya, itu kita tahu. Jadi bisa berpikir dampak dari suatu perbuatan ya dengan akal itu. Nah, kalau misalnya hewan tuh tidak bisa sampai sejauh itu, tidak bisa. Ya. Jadi akal mereka hanya mentok ke bawah, tidak ke atas. Itu arahnya ke bawah. Karena itulah harus diingat-ingat bahwa innama khassiyatuhu allati li ajliha khuliqa quwwatul aql. Bahwa kekuatan akal manusia itulah yang menjadi kekhususan dia, ya, di mana dengan kekhususan inilah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kudu dieling-eling sapa aku. Aku adalah al-aqlu an-nazari, aku adalah al-aqlu al-amali. Ya. Itulah kesejatianku, ibaratnya begitu. Itulah diriku, itulah yang dihisab dari diriku nanti, kesadaranku dalam menggunakan potensi yang diberikan oleh Rabbku itu. Oke. Kalau tadi itu bisa memahami sisi-sisi ilahiyah. Dijam lagi wadaraku haqaiqil asya. Dengan al-aqlu itu, akal ini, kita bisa memahami hakikat dari segala sesuatu. Kalau sudah bilang hakikat berarti sesuatu yang benar-benar apa yang ada pada sesuatu itu. Tidak sekedar berbicara tentang misalnya kelompok hanya masalah sepete, tapi juga tahu bagaimana di balik sepet itu ada apa? Ada tempurung. Di bawah tempurung itu ada cikalan. Di bawah cikalan itu ada degan atau air. Sampai ke sanalah pemahaman manusia semestinya. Itu ya. Itu hakikatnya sampai ke sana. Bagi makhluk selain kita berhenti pada apa? Pada sepet itu, ya, serabut itu. Kalaupun dia tahu tentang degan, paling-paling juga ingin sekedar menikmati degannya saja, secara zahiriyah. Baik, yang jelas di luar kita tidak bisa memahami sampai sejauh sana. Faman, maka barang siapa istamala, menggunakan jami'a quwwahu, segenap kekuatannya, segenap daya yang dimilikinya, menggunakan itu apa? Ala wajhi tawassuli biha ilal ilmi, untuk sampai kepada ilmu wal amali dan amal. Faqad tashabbaha bil malaikati, maka manusia akan bermetamorfosis, bisa menyerupai